segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di sesi kali ini. Nah, kemarin kita sudah sampai di kita masih ada ya di bab 3 ya, yang mana bab 3 ini membahas teopreneurship dalam sejarah dunia. Kita sudah bahas dari zaman dari zaman Adam dan Hawa ya, kemudian sampai dengan di proyek ilahi yang keempat ini. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa proyek ilahi yang keempat itu mulai dari gereja mula-mula. Saudara ya, waktu Yesus naik ke surga di zaman perjanjian baru, yaitu proyek ilahi 4, yaitu keselamatan kepada seluruh dunia ini. Nah, terus dikerjakan dari bapak-bapak gereja, dari rasul-rasul dulu ya, Paulus pertama, kemudian bapak-bapak gereja, kemudian abad pertengahan, abad pencerahan. Dan sekarang kita sudah masuk kepada abad pencerahan. Nah, sekarang kita masuk ke teopreneurship abad ke-20. Nah, Bapak Saudara, apa dan bagaimana teopreneurship itu bisa terlaksana di abad ke-20? Kita bahas di sini Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, nah, teopreneurship abad ke-20. Apa saja yang dilakukan Bapak Ibu tahu bahwa zaman Renaissance atau abad pencerahan yang terjadi sebelum abad ke-20 ini ya, kita tahu dari abad ke-16, 17, 18, 19 itu terjadi perubahan besar-besaran ya. Abad pencerahan yang mana Tuhan memakai ilmu pengetahuan, terus Tuhan memakai gereja, penjelajahan samudra, teknologi. Nah, untuk terjadi terobosan yang begitu besar, saudara. Nah, dampaknya di abad ke-20 ini yaitu apa? Awal waktu Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa Injil akan disabarkan sampai ke ujung dunia, itu dia benar-benar terlaksana itu di abad ke-20. Jadi kalau abad pertama, kedua, ketiga sampai di abad ke-15 itu hanya masih di Eropa saja Kristen itu. Masih sebagian besar itu bergerak di Eropa. Tapi di abad ke-20 ini ya memang sudah mulai di abad ke zaman perjalanan samudra itu ya, perjalanan samudra. Nah, itu mulai disebarkan, tetapi gereja mulai fokus itu kira-kira di abad ke-20 ini. Jadi bagaimana penginjilan dilakukan, bagaimana gereja-gereja ditanam sampai masuk ke Indonesia ini di abad ke-20 ini mulai sangat konsisten sini ya, walaupun memang dari penjajahan sudah ada, tapi gereja zaman penjajahan itu masih hanya berfokus kepada penjajahan, tetapi di samping penjajahan itu gereja mulai ditanam. Nah, tetapi di abad ke-20 ini gereja semakin luar biasa berkembang. Nah, kita akan lihat di apa itu teopreneurship di abad ke-20 ini ya. Nah, Bapak Saudara, ada gangguan dikit Bapak Saudara. Nah, kita tahu bahwa zaman Renaissance itu membawa dampak yang positif bagi peradaban umat manusia. Di balik itu semua Allah turut bekerja untuk menggenapi rencananya, sehingga ia menggunakan prinsip-prinsip teopreneurship untuk menggenapi rencana besar Allah. Jika pada zaman Renaissance Allah mengaitkan tadi ya, saya sudah katakan ilmu pengetahuan yang begitu maju sehingga terjadi kemajuan di bidang industri dan teknologi, sehingga lewat ilmu pengetahuan Eropa yang sudah dahulu mengenal Kristus mengetahui bahwa ada belahan dunia lain di luar sana yang membutuhkan kabar keselamatan. Nah, Bapak Saudara, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, Allah menggunakan orang-orang pilihan untuk melakukan penjelajahan samudra. Walaupun ada banyak motif orang-orang melakukan penjelajahan samudra ini, tetapi sebenarnya di balik semua itu ada rencana Allah yang sementara Allah kerjakan, yaitu apa? Kabar keselamatan sampai ke ujung dunia. Saya tadi sudah jelasin tadi ya. Nah, di abad ke-20 ini amanat agung ini digenapi.
yaitu lewat penjelajahan samudra. Allah ingin memakai orang-orang pilihannya untuk memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung dunia. Nah, Bapak Saudara, di bawah ini saya akan membahas bagaimana theopreneurship terus dipakai Allah di abad ke-20 ini ya. Tadi yang saya jelaskan tadi itu bagaimana sebelum, nah sekarang Allah terus bekerja. Apa sih yang Allah kerjakan di abad ke-20 ini? Nah, bagaimana Allah bekerja mulai theopreneurship di abad ke-20? Nah, yang pertama, Allah membangkitkan gereja-gereja yang misionaris sebagai theopreneurship. Wow, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan memakai gereja-gereja. Ya. Allah membangkitkan gereja-gereja yang misionaris sebagai theopreneur. Kita tahu bahwa sejak abad pencerahan ya, itu Allah sudah bekerja membangkitkan gerejanya untuk menjadi gereja misionaris ya. Yang paling kelihatan yaitu waktu perjalanan samudra. Nah, kita tahu bahwa ada tujuan perjalanan samudra dilakukan, yaitu apa? Goal, glory, dan gospel. Nah, salah satu tujuannya adalah gospel atau menyebarkan agama Kristen, atau waktu saat itu masih agama Katolik ya. Agama Katolik. Nah, itu dia menyebar di Indonesia, menyebarkan Injil sampai ke Indonesia. Kemudian ada bangsa-bangsa yang melakukan perjalanan samudra itu ya. Ada bangsa Belanda, Portugis, bangsa Belanda. Kemudian mereka menyebarkan agama Kristen Protestan ya, Katolik, kemudian Kristen Protestan. Nah, itu sampai kepada gereja-gereja Indonesia. Jadi Tuhan mengutus gereja-gereja yang ada di Portugis, yang ada di Belanda untuk mengutus gereja-gereja misionaris. Jadi gereja di Indonesia ini itu sampai karena ada gereja-gereja yang dari Eropa sana, Bapak Saudara. Oke, yang pertama ya itu saya bahas singkat saja di sini. Nah, kemudian Allah mengutus para misionaris sebagai theopreneur di penjuru dunia. Jadi gereja-gereja Tuhan pakai, gereja sebagai lembaga atau gereja sebagai organisasi, itu membentuk satu lembaga, itu mengutus misionaris ke seluruh dunia. Nah, kemudian Tuhan memakai misionaris atau orang-orang pilihannya untuk pergi ke ujung dunia. Jadi tadi secara institusi. Nah, ini saya akan membicarakan bagaimana secara pribadi perorangan Tuhan memakai para misionaris ini sebagai theopreneur di penjuru dunia, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa banyak orang yang Tuhan pakai ya. Yang paling terkenal ada salah satu Franciscus Xaverius. Bapak tahu bahwa Franciscus Xaverius merupakan misionaris dari gereja Katolik ya. Ya, ia lahirkan pada tahun 1506 ya di daerah Pegunungan Baskis, Anyar Utara. Ia diutus pada tahun 1941. Nah, Saudara, nah intinya bahwa Franciscus Xaverius ini dia yang melakukan perjalanan samudra ke Indonesia. Ya. Jadi sampai ke Indonesia, Bapak Saudara ya. Jadi di Pulau Maluku, termasuk Ambon, Ternate. Nah, itu perjalanan samudra dari Portugis masuk itu melalui Franciscus Xaverius ini. Nah, terus banyak lagi, ada banyak sekali ya. Nah, saya tidak sebutkan secara detail ya. Saya hanya cuma beberapa orang. Ada Matteo Ricci, dia misionaris Katolik ya, yaitu dia ke Cina, ya Saudara ya. Dan ada Roberto De Nobili, itu dia dari Italia, dia pergi jadi ada ke seluruh penjuru dunia, Saudara. Para misionaris, ada William Carey, kita tahu ya. William Carey ini merupakan pelopor misi Kristen Protestan. Ia dilahirkan di lingkungan pedesaan. Ia adalah anak dari seorang guru sekolah Anglikan ya. Nah, Bapak Saudara, jadi banyak sekali Tuhan memakai misionaris ini ya. Nah, ini bukan hanya terjadi di abad ke-18, 19, tapi juga di abad ke-20 Tuhan memakai para misionaris ini ya. Terus Tuhan pakai di abad ke-20 ini ya. Di abad ke-20 terus Tuhan pakai James Hudson, kemudian Timothy Richard, Tuhan pakai semua berapa Bapak Saudara. Jadi banyak sekali para misionaris sebagai theopreneurship. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa theopreneur itu hanya orang yang kerja sekuler saja ya, tapi juga pendeta juga merupakan theopreneur. Nah, jadi theopreneur ini kompleks. Jadi siapapun yang melakukan proyek ilahi dia sebut theopreneur.
Nah, kita sebagai pendeta atau sebagai pengusaha, waktu kita melakukan proyek ilahi, kita juga disebut teopreneurship. Nah, saudara, di abad ke-20 ini Tuhan banyak memakai para misionaris. Ya, jadi misionaris secara masif itu bergerak di abad ke-20 Bapak Saudara ya. Nah, sampai ke Indonesia ini, Bapak Saudara, Tuhan memakai para misionaris ini ya, Bapak Saudara. Jadi lewat para misionaris ini, Tuhan memakai lembaga sending, lembaga misi untuk mengutus sampai dengan sampai di Indonesia. Nah, yang ketiga, di abad yang ke-20 ini saya mau bahas bagaimana Allah mengutus para misionaris sebagai teopreneur di Indonesia. Kalau yang tadi di seluruh dunia ya. Nah, sekarang Tuhan memakai juga para misionaris untuk menjadi teopreneur di Indonesia, Saudara. Nah, kita tahu bahwa lewat Indonesia ini ada banyak lembaga misi. Di bawah ini saya akan memaparkan perkembangan gereja, khususnya perkembangan gereja Indonesia sejak banyak ya lembaga-lembaga sendiri itu ya. Ada Joseph Kam ya, Joseph Kam itu dia dari Belanda, dia menginjil ke Indonesia ya, dia masuk ke Maluku. Kemudian ada Friedrich Riedel, dia orang Jerman ya, seorang Christian Pieters ya, diutus oleh Badan Misi Belanda. Nah, Bapak Saudara, ini banyak sekali misionari di Indonesia. Jadi di abad ke-20 ini Tuhan memakai banyak sekali gereja misionaris, bukan hanya di seluruh dunia, tapi di Indonesia. Oke ya, jadi prinsipnya di situ, intinya di abad ke-20 ini Allah masih menggunakan gereja, Allah menggunakan para misionaris untuk memberitakan kabar baik atau melakukan proyek ilahi ini Bapak Saudara ya. Oke Bapak Saudara, saya rasa sekian teopreneurship di abad yang ke-20 ini Bapak Saudara ya. Nah, prinsipnya adalah Allah terus bekerja. Di abad ke-20 ini Tuhan banyak menggunakan gereja, Tuhan banyak menggunakan misionaris. Nah, apa nanti Tuhan bergerak lagi di abad ke-21, misionaris seperti apa lagi yang Tuhan mau pakai? Kalau di abad ke-17, 18, 19, 20 itu Tuhan masih menggunakan misionaris, mengutus orang-orang, gereja-gereja, lembaga-lembaga misi, orang seperti Franciscus Xaverius. Nah, nanti kita melihat apakah misionaris seperti ini lagi yang masih dipakai di abad ke-21. Kita akan sama-sama lihat ya. Nah, bagaimana misionaris di abad ke-21 yang mana saya akan bahas khusus di bab keempat. Dan bab keempat ini akan membahas tentang teopreneurship zaman now. Nah, prinsipnya, intinya teopreneurship di abad ke-20 ini sampai di Tuhan memakai gereja, Tuhan memakai misionaris. Nanti juga Tuhan di zaman now tetap Tuhan pakai gereja juga. Tapi ada konsep yang berbeda yang harus kita tahu, yang kita belajar nanti di sesi berikutnya. Oke Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.